Hari saat saya menandatangani surat cerai, saya tidak menangis, tetapi suami saya hampir menangis. Bukan karena kehilangan istri, tetapi karena kehilangan 150 miliar. Saya Anjani, 34 tahun mengira diri saya sudah cukup kuat. Tetapi ketika saya melihat suami saya memeluk pinggang seorang pelakor di kawasan villa mewah tepi sungai, saya sadar bahwa 8 tahun pernikahan saya hanya menghasilkan peran seorang badut. Saya tidak melabrak, saya tidak membuat keributan. Saya hanya tersenyum lalu menekan satu tombol yang membekukan seluruh aset keluarga senilai 150 miliar. Keesokan harinya, suami saya dengan gembira mengajak si pelakor melihat sebuah villa seharga 20 miliar berjalan angkuh seolah akan menjadi sultan. Tetapi tepat di counter transaksi bank, di hadapan banyak orang, saldo rekeningnya menunjukkan nol. Brantio, pria yang selalu berpikir bisa mengendalikan segalanya, berdiri membeku. Dan itu baru permulaan karena di balik angka 0 rupiah itu ada sebuah kebenaran yang tidak pernah Bram duga, sebuah rahasia yang saya sembunyikan selama 8 tahun, dan sebuah rencana yang telah saya siapkan sejak lama khusus untuknya. Ingin tahu mengapa saya bisa begitu tenang mengubah mantan suami menjadi orang miskin dalam semalam? Ingin tahu bagaimana reaksi si pelakor saat mengetahui ia jatuh cinta pada sultan palsu dan ingin tahu kemana perginya 150 miliar itu? Maka cerita ini akan membuat Anda tidak bisa melepaskan earphone Anda. Malam itu Jakarta diguyur gerimis. Tetesan air kecil menempel di kaca mobil menciptakan lapisan buram. Saya duduk sendirian di dalam mobil hitam kesayangan saya memutar musik lembut. Suasana hati saya anehnya tenang. Entah kenapa, sepanjang hari saya merasa cemas. Seolah-olah sesuatu yang buruk sedang menggantung tepat di atas kepala saya, tetapi belum mau jatuh. Ponsel saya bergetar. Bram, suami saya mengirim pesan. Sayang, hari ini aku ada acara kantor, mungkin pulang sedikit telat. Ya, pesan itu tampak biasa, tetapi perasaan di hati saya tidak lagi biasa. Selama beberapa bulan terakhir, Bram berubah drastis. Sering pulang terlambat, sering tersenyum sendiri menatap ponsel, berpakaian terlalu rapi, dan terkadang memakai parfum baru yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya seorang wanita. Intuisi saya selalu tajam dan terkadang intuisi lebih akurat daripada bukti. Saya membuka aplikasi pelacak lokasi dari ponsel yang Bram lupa matikan fitur berbagi lokasinya sejak lama. Titik biru muncul. Posisinya berada di kawasan villa mewah Pondok Indah. Hampir 15 km dari rumah kami. Saya mencengkeram setir. Detak jantung saya berdebar lebih kencang, tetapi pikiran saya anehnya sangat jernih. Setelah berpikir beberapa detik, saya menyalakan mobil, melaju ke arah titik biru yang diam itu, pemandangan di mana semuanya terjadi. Kawasan villa mewah di Pondok Indah pada malam hari berkilauan dengan lampu-lampu kuning yang hangat dan damai. Sebuah ketenangan yang palsu. Air di kolam buatan yang hitam memantulkan cahaya kota. Angin bertiup sepoi-sepoi membuat deretan pohon di tepi jalan berdesir pelan. Saya menghentikan mobil di sudut yang tidak mencolok. Lampu jalan yang remang-remang membuat mobil saya seolah menyatu dengan kegelapan. Hujan sudah reda. Hanya menyisakan jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu seperti cermin buram. Dan kemudian dari kejauhan suara pintu mobil berbunyi klik di tengah keheningan malam. Saya tertegun. Bram turun dari mobil Mercedes putih yang sudah tidak asing lagi yang saya bayar lunas untuknya tahun lalu. Kemeja putih, celana bahan hitam, rambut disisir rapi dengan gel. Penampilannya jauh lebih necis dibandingkan saat menghadiri acara kantor biasa. Tapi yang paling menyakitkan bagi saya bukanlah penampilannya, melainkan adegan Bram berjalan ke sisi lain, mobil dan membukakan pintu untuk seorang gadis muda. Gadis itu turun, usianya sekitar 22,23 tahun. Tubuhnya langsing, kulitnya putih, gaun ketatnya selutut, rambutnya yang bergelombang lembut tergerai di bahu. Sepatu hak tinggi merahnya tampak mencolok di bawah lampu. Wajahnya cantik seperti boneka modern, sangat berbeda dengan tipe wanita dewasa seperti saya. Dia tersenyum sangat manis pada Bram, senyuman yang dulu saya kira hanya untuk saya. Bram meletakkan tangannya dengan lembut di pinggang gadis itu, membisikkan sesuatu. Keduanya berjalan masuk ke sebuah villa yang lampunya menyala terang. Suara sepatu hak tingginya berirama di atas ubin. Dada saya terasa sesak bukan karena cemburu, tetapi karena menyadari betapa naifnya saya selama ini. Momen saya berdiri di tengah gerimis dan kejernihan yang dingin. Saya berdiri di samping mobil, tidak berlari, tidak berteriak, tidak membuat keributan seperti kebanyakan wanita lain. Sisa-sisa hujan jatuh di rambut saya, tetapi saya hampir tidak merasakannya. Pada saat itu saya tiba-tiba mengerti pernikahan 8 tahun saya sudah lama berakhir. Saya hanya baru saja melihat jasadnya. Saya tidak menangis.
Emosi di dalam diri saya seperti hujan yang baru saja reda, dingin membekukan, tetapi bersih dan jernih. Saya kembali ke mobil, menutup pintu dengan sangat pelan. Di dalam ruang sempit itu, aroma parfum saya menguar bercampur dengan udara lembab yang tertinggal. Saya menatap wajah saya di pantulan kaca, cukup bisik saya. Tepat pada saat itu, saya mengambil sebuah keputusan yang mengubah seluruh takdir Bram. Malam itu kegelapan tidak hanya menyembunyikan pengkhianatan. Sampai di rumah pukul pagi, saya menyalakan semua lampu di ruang tamu. Rumah yang luas itu tiba-tiba terasa dingin yang menusuk. Saya membuka sebuah file besar muncul. Aset pribadi saya, 3 unit apartemen yang disewakan, 2 bidang tanah di Bogor, investasi saham senilai 80 miliar, tabungan mata uang asing, dan emas senilai 70 miliar. Totalnya mendekati 150 miliar. Uang yang selalu Bram anggap sebagai harta bersama, tapi dia tidak tahu. Semuanya atas nama saya pribadi. Saya membuka setiap rekening, setiap kontrak, setiap kode saham. Tangan saya meluncur mulus di atas keyboard, mengubah seluruh aset ke mode kunci. Hanya bisa dibuka dengan keamanan biometrik dan kata sandi baru. Mengaktifkan pembekuan selama 48 jam, memindahkan portofolio investasi ke wallet pribadi, mengubah semua kode OTP ke perangkat baru. Saya melakukan setiap langkah dengan cepat, rapi, dan akurat. Seolah-olah sudah saya persiapkan sejak lama. Pukul pagi, pintu terbuka pelan. Bram masuk. Aroma parfum asing tercium samar. Dia tidak tahu saya masih terjaga. Tidak tahu saya sudah melihat semuanya. Tidak tahu bahwa pada detik ini hidupnya akan memasuki babak baru yang kelam. Saya menatap ke arah pintu, sebuah senyum dingin tersungging di bibir saya. Besok kamu akan tahu rasanya kehilangan segalanya. Dan itu baru permulaan dari bagian pertama cerita 150 miliar ini. Keesokan paginya, langit Jakarta luar biasa cerah. Sinar mentari pagi menembus dedaunan menyinari rumah luas tempat saya tinggal bersama putri saya. Meski di luar tampak damai, di dalam hati saya ada keheningan yang membeku. Saya sudah mempersiapkan semuanya sejak malam sebelumnya. Rekening dikunci, saham dipindahkan ke wallet, buku tabungan diganti dengan kode keamanan baru, aset atas nama pribadi disegel secara hukum. Semuanya dilakukan dalam keheningan mutlak. Pagi pertama setelah perceraian, Bram turun dari tangga dengan wajah lelah. Mungkin karena tidak tidur semalam, atau karena mabuk asmara dengan seseorang, kemeja yang ia kenakan masih menyisakan aroma parfum asing. Aroma yang tidak pernah ia pakai saat kami baru menikah. Saya sudah mengemasi barang-barangnya ke dalam 2 koper besar dan meletakkannya di dekat pintu. Perceraian sudah selesai. Kami tidak punya ikatan apa-apa lagi selain putri kami. Bram melihat koper itu dan mengerutkan kening. Kamu mau mengusirku sekarang juga? Saya menyesap secangkir kopi. Suara saya tenang. Ini bukan mengusir. Ini hanya sesuai dengan kesepakatan cerai. Aku sudah sewakan apartemen kecil di dekat kantormu. Bram tidak berkata apa-apa lagi. Dia membungkuk untuk memeriksa koper. Sepertinya tidak ada yang bisa diprotes. Tetapi ketika Bram berdiri dan bersiap-siap untuk berangkat kerja dengan percaya diri melangkah ke meja kerja untuk mengambil kartu banknya, saya melihat sudut bibir saya sedikit terangkat. Momen itu akan segera tiba. Saat Bram menyadari kartunya tidak bisa lagi digunakan, saya berada di ruang tamu, pura-pura mengikatkan tali sepatu putri saya yang akan berangkat sekolah. Bram mencoba menggesekkan kartunya ke mesin EDC kecil di rumah untuk memeriksa saldo seperti kebiasaannya setiap pagi. Bip, layar menunjukkan tulisan merah. Transaksi ditolak. Bram mengerutkan kening. Mesinnya rusak. Dia mencoba lagi. Bip, transaksi tidak valid. Bram mulai kesal. Tidak mungkin. Gaji bulan ini baru saja masuk. Dia membuka ponselnya untuk masuk ke aplikasi mobile banking. Dan kemudian saya mendengar napasnya tercekat seolah lehernya dicekik. Layar ponsel yang menyala memantulkan keterkejutan di mata Bram. Saldo R0. Bram berdiri membeku selama beberapa detik. Saya melihat tangannya sedikit gemetar. Apa ini, gumam Bram? Kenapa 0? Rekening sekunder juga 0. Mungkin ada gangguan sistem. Saya berpura-pura berkata. Suara saya ringan seperti kapas. Aku dengar bank sedang ada upgrade. Bram menatap saya tajam. Dia curiga tetapi tidak punya bukti. Sejak kami pacaran hingga menikah, Bram tidak pernah tahu kata sandi rekening pribadi saya. Kami menggunakan satu kartu tambahan bersama yang dia gunakan untuk berbelanja. Dan kartu itulah yang sekarang juga bersaldo 0. Dengan nek dekatnya, Bram mengajak si pelakor untuk melihat villa. Meski rekeningnya 0, Bram anehnya masih sangat percaya diri. Dia buru-buru berganti pakaian, menyisir rambut di depan cermin, lalu berkata, "Hari ini aku ada pertemuan dengan klien penting,
Pasti cuma gangguan sistem, nanti aku ke bank untuk cek. Tapi saya tahu dia tidak akan bertemu klien, melainkan bertemu si pelakor. Bram langsung mengendarai mobilnya. Begitu keluar dari rumah, saya menerima notifikasi lokasi dari mobil yang biaya perawatannya masih saya bayar setiap tahun. Titik biru bergerak menuju kawasan villa mewah di Jakarta Selatan, tepat di tempat saya melihatnya memeluk gadis itu semalam. Saya menyeringai. Pesta ini akan segera berakhir. Pemandangan Bram membawa si pelakor melihat rumah. Di kompleks villa mewah itu, udaranya sejuk, pepohonan hijau membentang di kedua sisi jalan, kolam buatan yang jernih. Seorang agen properti sedang menunggu Bram dan kekasih gelapnya. Si pelakor hari ini berpakaian lebih glamor dari semalam. Gaun bodycon putih, sepatu hak tinggi 10 cm, rambut bergelombang, lipstik merah menyala. Dia menggandeng lengan Bram, suaranya manis seperti madu. Sayang, yang ini harganya 20 miliar kan? Kelihatan mewah sekali ya. Bram tersenyum percaya diri. Tentu asal kamu suka. Kita pilih yang paling bagus. Agen properti itu membungkuk hormat dan mengajak mereka tur ke setiap ruangan. Si pelakor terus-menerus berdecak kagum. Bram semakin merasa bangga. Nanti aku langsung bayar uang mukanya biar tidak dibeli orang lain. Gadis itu memeluk lengan Bram dengan manja. Kamu memang yang paling sayang padaku. Tapi hanya 15 menit kemudian semuanya runtuh. Kebenaran terungkap. Bram secara resmi ditampar oleh angka 0. Di counter transaksi bank di dalam kantor pemasaran properti itu, Bram memberikan kartunya kepada petugas. Tolong cek saldo saya untuk membayar uang muka villa. Petugas itu tersenyum. Baik, Pak. Saya bantu. Dia mengetik beberapa baris lalu tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah bingung. Mohon maaf, Pak. Rekening Bapak. Bram mengerutkan kening. Ada lebih dari 3 miliar di dalamnya, kan? Petugas itu berkata lirih. Maaf, Pak. Saldo saat ini adalah 0. Si pelakor seolah disiram berair es. Wajah Bram pucat pasi. Apa? Cek lagi, pasti ada kesalahan. Petugas itu ragu-ragu. Maaf, Pak. Rekening utama dan rekening tambahan Bapak keduanya serentak menunjukkan saldo 0 pada pukul 3.1 dini hari tadi. Tepat pada saat saya mengunci semua kartunya. Si pelakor berdiri tepat di sampingnya. Wajahnya memerah lalu pucat. Katanya kamu kaya. Katanya kamu punya uang untuk membelikanku rumah. Kamu bohong. Dasar pamer. Dasar sultan gadungan. Semua orang di bank menatap Bram. Dia menelan ludah. Tidak bisa berkata apa-apa. Harga diri dan kebanggaan yang ia bangun selama 8 tahun terkoyak. Dalam hitungan detik, Bram mengendarai mobilnya kembali ke apartemen sewaan sementara yang saya siapkan untuknya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang setir. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Tidak mengerti mengapa rekeningnya kosong. Tidak mengerti mengapa uang yang ia yakini sebagai harta bersama bisa lenyap. Dan yang paling membuatnya terkejut, wanita yang ia percayai sepenuh hati hingga mengkhianati saya berbalik meninggalkannya dalam 5 menit. Sementara saya berdiri di balkon menatap ke arah kota. Sebuah senyum tipis terukir di bibir saya. Ini baru permulaan Bram. Sore itu langit menumpahkan hujan ringan, butiran-butiran hujan yang berat jatuh seolah langit pun sedang menyindir nasib Bram. Sepanjang hari setelah dipermalukan di bank, dia mendatangi 3 cabang bank yang berbeda untuk verifikasi. Tetapi semuanya memberikan kesimpulan yang sama. Rekeningnya saat ini tidak memiliki saldo spacer pun. Seluruh dana telah ditransfer keluar dari sistem pada pukul 3 pagi. Bram menggertakkan giginya. Dia tahu hanya ada satu orang yang mampu melakukan itu. Saya Bram kembali. Untuk pertama kalinya dia merasa dirinya begitu kecil. Hujan menghantam kaca mobil menciptakan garis-garis air yang kabur. Bram mengendarai mobil menuju apartemen yang saya sewakan untuknya. Tetapi amarah dan kebingungan yang terpendam membuatnya tidak bisa diam. Jadi dia memutar balik mobilnya dan langsung menuju rumah saya. Gerbang modern itu terbuka secara otomatis saat Bram berdiri di depannya. Dia masuk ke rumah dengan wajah penuh amarah dan keputusasaan. Saya sedang duduk di sofa, laptop terbuka. Cahaya kuning lembut di dalam ruangan menciptakan suasana hangat dan damai. Sangat kontras dengan badai yang mengamuk di dalam hati Bram. Bram berdiri di sana basah kuyup karena hujan. Kedua tangannya terkepal. Apa yang kamu lakukan dengan uangku? Teriaknya. Suaranya tercekat. Saya tetap tenang dan menutup laptop. Uangmu. Kamu bicara tentang apa? Bram menggeram. Rekening bersama. Rekening yang kamu biarkan aku pakai. Kamu sudah memindahkan semua uangnya kan? Saya bersandar di sofa, suara saya pelan tapi setajam pisau. Coba kamu ingat lagi Bram. Rekening itu atas nama siapa? Bram terdiam. Bukan atas namamu, bukan harta Gonogini. Tidak ada hubungannya denganmu, semuanya atas nama saya.
Dialog sengit dan kebenaran yang terungkap. Bram melangkah mendekat, matanya memerah. Kamu tidak bisa memperlakukan seperti ini. Selama 8 tahun ini aku juga berkontribusi untuk keluarga ini, bukan hanya diam saja. Apa yang kamu lakukan ini tidak adil. Saya menatap lurus ke matanya, setiap kata jelas dan tegas. Kamu benar. Kamu memang berkontribusi. Tapi aku juga bisa bertanya balik, kamu berkontribusi untuk siapa? Untuk aku, istrimu atau untuk gadis yang kamu peluk semalam? Bram tertegun, wajahnya pucat pasi. Saya tidak memberinya waktu untuk membantah. Aku tidak mengambil sepeser pun uangmu. Aku hanya mengunci apa yang menjadi milikku. Kamu tidak kehilangan apa-apa kecuali satu hal, ilusi bahwa kamu adalah pemilik dari 150 miliar itu. Bram tergagap, tidak bisa berkata-kata. Bram beralih memohon. Sifat asli manusia yang telanjang. Ketika menyadari dirinya tidak punya hak apa-apa, Bram mengubah sikapnya dalam hitungan detik. Suaranya yang tadinya keras berubah menjadi lembut. Anjani, aku minta maaf. Aku salah, tapi jangan begini dong. Aku malu sama orang. Aku tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Saya tersenyum. Orang yang kamu maksud itu. Gadis semalam. Bram menunduk menghindari tatapan saya. Saya berdiri dan berjalan ke dekat pintu. Bram, keluarlah. Ini bukan lagi rumahmu dan kamu tidak perlu berakting di depanku. Bram mengangkat kepala, matanya memerah bukan karena sedih, tapi karena kehilangan muka. Pintu tertutup mengakhiri semua harapan Bram. Dia melangkah keluar rumah, berdiri di teras, memandang ke dalam seperti orang yang terbuang. Cahaya kuning hangat dari ruang tamu memantulkan wajahnya yang kebingungan. Anjani, jangan begini, kita kan punya anak. Saya menjawab dengan suara lembut, tetapi lebih dingin dari hujan di luar. Tenang saja, anak kita masih punya ayah. Tapi mantan istrimu bukan lagi mesin ATM. Saya mendorong pintu. Brak. Suara pintu yang tertutup menggema di luar. Bram berdiri diam di bawah hujan. Melihatnya saat itu, tidak ada lagi kemiripan dengan pria percaya diri dan mewah yang tersenyum pada si pelakor tadi pagi. Sekarang hanya tersisa seorang pria miskin yang baru saja disadarkan oleh kenyataan pahit. Saya menarik tirai menghapus bayangan Bram dari pandangan saya. Lalu saya duduk kembali di sofa, membuka laptop, dan memulai langkah berikutnya dalam rencana saya. Saya membuka sebuah file berjudul Rencana B untuk Bram. Di dalamnya ada daftar rekening yang pernah dia gunakan untuk mengirim uang kepada si pelakor. Riwayat transaksi mencurigakan, rangkaian pesan yang dia hapus diam-diam tetapi sudah saya cadangkan. Bukti dia mencoba menarik uang dari perusahaan saya, dan bahkan utang kecil yang belum dia bayar sejak zaman kuliah. Saya bergumam, Bram. Kamu pikir aku tipe wanita yang mudah melepaskan seorang pengkhianat? Sebuah senyuman muncul di bibir saya, setengah dingin, setengah tajam. Kita baru saja mulai, sayang. Malam itu langit Jakarta hitam pekat, seolah menandakan hal buruk akan terjadi. Saya baru saja menidurkan Bunga, putri kami ketika bel gerbang berbunyi nyaring. Bunyinya terus-menerus dan terburu-buru, tidak seperti bunyi bel, orang yang sopan. Saya membuka kamera CCTV gerbang, dan saya tidak terkejut si pelakor. Dia mengenakan gaun bodi putih yang sama, tetapi berbeda dengan penampilannya yang angkuh tadi pagi. Sekarang wajahnya kusut, maskaranya luntur, rambutnya acak-acakan karena hujan dan amarah. Dia menggedor-gedor gerbang. Buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga. Saya duduk di sofa, menyilangkan kaki, dan menyalakan mode menonton drama. Si pelakor meledak, tapi itu adalah ledakan seorang pecundang. Saya menyalakan interkom untuk berbicara dari jauh. Saya tidak kenal Anda. Ada perlu apa? Dia berteriak. Anda tahu kenapa saya datang? Anda mantan istrinya Mas Bram kan? Benar. Kalau begitu kembalikan uang Mas Bram. Anda mengunci semua rekeningnya. Anda merampoknya kan? Saya tertawa. Tawa yang tidak bisa menyembunyikan nada sarkasme. Uang itu atas nama saya, bukan harta bersama. Saya tidak merampok siapapun. Si pelakor menggedor gerbang lebih keras. Kalau bukan karena Anda, Mas Bram sudah membelikan villa untuk saya. Anda iri, makanya Anda merusaknya, kan? Saya menjawab dengan lembut. Mbak, kalau mau dihadiahi rumah, setidaknya pilihlah sultan yang asli, bukan sultan gadungan. Dia tercekat beberapa detik lalu meledak. Dasar perempuan jahat, kalau mau menghancurkan Mas Bram, kenapa harus menghancurkan saya juga? Dia bilang uang itu miliknya, Anda yang merampoknya. Makanya dia jadi malu begini. Suara saya menjadi dingin. Mas Bram bisa bilang apa saja untuk merayumu, tapi dokumen tidak bisa berbohong. Saya menekan tombol untuk mematikan interkom. Di luar gerbang, si pelakor masih berteriak dan memaki, menggedor gerbang sampai tangannya memerah. Tapi kamera terus merekam semuanya, dan saya butuh rekaman itu untuk rencana selanjutnya.
Keluarga Bram muncul dan drama membuka babak baru. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah mobil lain berhenti di depan rumah. Saya mengerutkan kening. Orang tua Bram, Ibu Bram turun dari mobil, wajahnya memerah karena malu melihat si pelakor berdiri di sana seperti orang gila. Ya Tuhan, kamu ini sedang apa? Hah, Tante, saya tidak salah. Dia yang salah. Dia merampok uang, Mas Bram. Ya ampun, diam kamu. Ada tetangga. Ibu Bram menoleh ke arah kamera mencoba berbicara dengan lembut. Anjina, bisa buka gerbangnya untuk Tante? Tante mau bicara baik-baik. Saya membuka gerbang hanya untuk orang tua Bram. Si pelakor saya biarkan di luar seperti hiasan yang tidak berguna. Dia berteriak, kenapa saya tidak boleh masuk? Karena rumah ini tidak menerima orang ketiga. Dia hampir menendang pot bunga di luar gerbang. Saya dengan dingin menekan tombol untuk mengunci gerbang. Pertemuan keluarga yang panas dan kebenaran terungkap. Di ruang tamu, Ibu Bram duduk dengan wajah cemas. Nak, soal uang itu apa benar kamu kunci semua rekening Bram? Saya menuangkan teh. Suara saya tenang. Saya hanya mengunci aset milik saya, Bu. Bram tidak kehilangan apapun miliknya. Ayah Bram menatap saya serius. Tapi apa tindakanmu tidak terlalu keras? Saya menatap lurus ke arahnya. Ayah ibu tahu tidak? Semalam Bram membawa gadis di luar itu ke sebuah V mewah. Mereka berpelukan di depan saya. Orang tua Bram terkejut. Ibu Bram memegang dadanya. Ya Tuhan Bram, saya melanjutkan. Jika saya diam, jika saya membiarkan Bram berbuat sesukanya, mungkin sekarang dia sedang membawa pelakor itu membeli rumah dengan uang saya. Ayah Bram terdiam, wajahnya muram. Beliau adalah orang yang lurus, tahu benar dan salah. Ibu Bram gemetar. Nak, Tante minta maaf atas nama Bram. Saya sudah bercerai dengannya, Tante, tidak perlu minta maaf. Ibu Bram bertanya, jadi sekarang rencanamu apa terhadap Bram? Saya meletakkan cangkir teh. Saya tidak punya rencana apa-apa. Dia berbuat, dia yang menanggung akibatnya. Dan untuk semuanya, saya sudah menyiapkan bukti lengkap. Orang tua Bram pucat. Bukti apa? Saya mengambil laptop, membuka folder bernama Bram, pelanggaran, saksi. Di dalamnya ada pesan-pesan dia mengirim uang ke si pelakor, riwayat transaksi hadiah yang tidak wajar, foto-foto dia di hotel, video semalam dia memeluk pinggang si pelakor. Pesan suara dia mencoba meminta akses ke akun perusahaan saya. Orang tua Bram terperangah. Ibu Bram menangis. Ya Tuhan, bagaimana kami bisa menatap wajah kerabat nanti? Bapak Bram mengepalkan tangannya memang keterlaluan. Si pelakor tidak menyerah dan melakukan tindakan paling bodoh malam itu. Saya kira drama hari itu sudah berakhir, tetapi hidup tidak semudah itu. Baru saja mengantar orang tua Bram pulang, brak, sebuah suara keras dari halaman membuat saya menoleh. Kamera merekam adegan si pelakor menjatuhkan pot tanaman, mencoba memanjat gerbang untuk masuk ke rumah. Dia berteriak, saya harus bicara dengan Anda. Saya tidak terima ini. Anda sudah menghancurkan hidup saya. Saya menyeringai. Kamu belum lihat apa itu hancur. Bagian yang hancur masih ada di episode berikutnya. Saya mengangkat telepon dan menekan sebuah nomor. Halo, Pak Budi Satpam. Di rumah saya ada orang asing merusak properti. Tolong bantu bawa dia ke kantor polisi. Ya, si pelakor mendengarnya. Wajahnya pucat pasi. Buru-buru melompat turun dari gerbang dan lari menembus malam hujan. Gerbang rumah kembali tenang. Saya naik ke ruang kerja, menutup pintu pelan. Ponsel saya menerima pesan dari pengacara pribadi. Berkah sudah lengkap, Bu. Tinggal menunggu persetujuan Ibu. Saya akan kirimkan seluruh bukti perselingkuhan dan penyalahgunaan aset perusahaan oleh Bram ke kantor lamanya. Saya menatap layar ponsel. Cahayanya memantul di mata saya seperti api. Kirim. Biarkan Bram mengerti bahwa kehilangan 150 miliar hanyalah hidangan pembuka. Pagi berikutnya langit cerah tetapi udaranya terasa berat. Saya baru saja membuat kopi ketika ponsel bergetar. Pesan dari pengacara. Berkas sudah dikirim ke Departemen HRD dan Dewan Direksi Perusahaan Bram. Mereka sedang mengadakan rapat darurat. Saya menyesap kopi, merasa lega, tetapi bukan bahagia. Ini bukan balas dendam. Ini hanya konsekuensi yang harus dia terima. Saya meletakkan ponsel. Kehidupan berjalan normal. Tetapi di tempat lain di kota ini, Bram sedang mengalami hari terburuk dalam hidupnya. Di kantor Bram, rapat internal yang menggemparkan. Bram masuk ke kantor dengan setelan jas kusut, matanya menghitam karena tidak tidur semalaman. Dia baru saja duduk ketika kepala HRD memanggilnya ke ruang rapat di lantai 15. Dewan Direksi ingin bertemu denganmu. Bram menelan ludah, langkahnya berat dan gemetar. Ketika pintu ruang rapat terbuka, di dalamnya ada 5 orang. Direktur Utama, Direktur HRD, Direktur Audit,
dan 2 pengacara perusahaan. Bram mencoba tersenyum. Ada apa ya? Bapak-bapak memanggil saya pagi-pagi begini? Direktur utama tidak basa-basi. Bram, perusahaan menerima laporan yang menuduhmu menggunakan informasi internal untuk menyalahgunakan aset perusahaan disertai bukti bahwa kamu memiliki hubungan di luar nikah yang berdampak serius pada reputasi perusahaan. Wajah Bram pucat pasih, direktur audit mendorong setumpuk dokumen ke arah Bram. Bram membukanya halaman demi halaman. Foto dia di hotel dengan si pelakor. Rekening koran penarikan dana tanpa tujuan yang jelas. Pesan-pesan dia memohon pada saya untuk akses akun perusahaan. Bukti transfer uang ke si pelakor. Bram tergagap. Ini kan masalah pribadi. Kenapa? Pengacara perusahaan berkata dingin. Tetapi Anda menggunakan rekening tambahan dan rekening yang terkait dengan perusahaan untuk bertransaksi. Ini bukan lagi masalah pribadi. Direktur utama melanjutkan. Sambil menunggu penyelidikan, kamu diskors dari pekerjaan. Keputusan ini berlaku segera. Bram seolah mati berdiri. Dia menatap tumpukan dokumen tebal itu. Tangannya gemetar. Di kepalanya hanya ada satu nama, Anjani. Si pelakor berbalik lebih cepat dari membalik telur dadar. Bram baru saja keluar dari ruang rapat, belum sempat menenangkan diri ketika teleponnya berdering si pelakor. Bram buru-buru menjawab, sayang, dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Suaranya melengking. Kamu bilang kamu sultan. Kamu bilang rekeningmu hanya sedang error sementara. Bram bingung. Maksudku aku tidak peduli. Kamu membuatku malu. Teman-temanku sudah tahu semua. Kamu pikir aku pacaran denganmu karena apa? Karena cinta. Lupakan saja. Bram berdiri membeku di tengah koridor. Si pelakor mengucapkan kalimat terakhirnya dengan suara tajam. Mulai sekarang jangan pernah hubungi aku lagi. Dasar pria rendahan. Panggilan terputus. Bram mencengkeram ponselnya. Bibirnya bergetar karena marah dan malu. Si pelakor, orang yang Bram kira akan mencintainya dengan tulus, mencampakkannya dalam 10 detik. Bram kembali ke apartemen kecil dan bertemu orang tuanya yang menunggu. Bram masuk ke apartemen sewaan yang telah saya siapkan untuknya. Dia tidak menyalakan lampu, menjatuhkan diri ke sofa. Tangan menutupi kepala, tetapi suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar orang tuanya masuk. Bram, ibu menahan tangis. Kamu berbuat apa sampai seluruh kantor menelepon kami? Bram diam. Air matanya mengalir campuran antara marah dan takut. Ayahnya mendekat. Kamu mengkhianati istrimu itu sudah salah. Kamu merusak nama baik perusahaan lebih salah lagi. Tapi kamu berani menyentuh aset istrimu itu sama saja kamu menggali kuburan sendiri, Bram teris. Aku tidak menyangka Anjani akan benar-benar melakukannya. Ibunya menangis. Kamu bodoh sekali, Bram. Istri yang baik, pintar, sayang kamu dan anak. Kamu tidak bisa menghargainya. Sekarang hilang sudah semuanya. Bram terduduk di lantai. Untuk pertama kalinya dia merasa benar-benar tidak punya apa-apa. Sementara itu, saya wanita yang sudah melewati batas kesabarannya. Di rumah saya sedang bekerja di ruang baca. Sinar matahari sore menembus jendela kaca, menciptakan seberkas cahaya panjang di lantai. Saya memegang berkas Bram, membolak-balik halaman demi halaman pesan rayuannya pada si pelakor, foto makan malam dan kencan, rekening koran penarikan dana ilegal. Semuanya saya susun rapi ke dalam folder Bram. Konsekuensi hukum tahap 1. Saya menghela napas panjang bukan karena senang karena melihat orang yang pernah menjadi suami saya jatuh ke dalam kondisi ini. Tidak ada yang bisa senang, tapi saya tidak bisa membiarkan seorang pengkhianat terus menghancurkan hidup saya. Telepon berdering kepala cabang bank kenalan saya selama bertahun-tahun. Dia berkata, Anjani, saya sudah dengar ceritanya. Kamu tenang saja, semua rekeningmu sudah saya beri kunci lapis ganda. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Terima kasih, Pak. Tapi saya beritahu sebelumnya Bram tadi datang ke bank membuat keributan menuntut untuk memeriksa rekeningmu. Saya menyeringai. Bram masih belum sadar. Sore menjelang malam, hujan deras tiba-tiba turun. Suara hujan yang menderu di atap seperti jenderang takdir yang bertalu-talu. Saya sedang melipat pakaian ketika bel gerbang berbunyi. Kali ini bukan si pelakor, bukan orang tua Bram. Itu Bram. Bram yang sangat berbeda. Wajahnya putus asa, mata merah, pakaian acak-acakan, tangannya yang gemetar memegang pagar. Kamera menunjukkan dengan jelas gambarnya yang basah kuyup. Saya menyalakan interkom. Suara saya tenang. Kamu mau apa kemari? Bram berkata dengan suara tercekat. Anjani, aku sudah kehilangan segalanya. Buka pintunya, biarkan aku bicara. Saya diam beberapa detik. Bram mencengkeram jeruji besi. Anjani, beri aku satu kesempatan lagi. Aku salah. Aku tahu aku salah. Jangan sekejam ini padaku. Di luar petir menyambar. Saya menatap lurus ke monitor. Suara saya dingin membeku. Bram,
Hari ini kamu datang memohon ampun, tapi mulai besok kamu akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih kejam dariku. Bram melebarkan matanya ngeri. Apa? Apa maksudmu? Saya menjawab, tahap 2 baru saja dimulai. Kilat di luar menyinari wajah saya, memantulkan sepasang mata yang tajam dan dingin. Gerbang tetap terkunci. Bra berdiri di sana gemetar di bawah hujan. Hujan semalam berlanjut hingga pagi. Langit kelabu. Tetesan air mengalir di kaca jendela menciptakan garis-garis panjang yang buram. Seperti emosi kacau seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya. Bram terbaring lemas di sofa tua di apartemen sewaannya. Matanya merah, rambut acak-acakan, pakaian kusut. Penampilannya tidak lagi mencerminkan seorang manajer pemasaran yang dulu selalu berpakaian rapi. Telepon berdering. Bram terlonjak meraih ponselnya berharap itu dari saya, tapi bukan nomor dari kantornya. Panggilan dari Departemen Investigasi Internal. Pak Braho. Iya, saya. Kami butuh Bapak datang ke kantor sekarang juga untuk dimintai keterangan. Hari ini lagi saya kan sudah diskors. Benar, tapi ada berkas-berkas baru yang baru saja masuk. Berkas baru. Suara di seberang telepon terdengar serius. Hari ini tim investigasi ingin bertemu dengan Bapak dan seseorang bernama Clara. Clara Bram Matikutu. Clara adalah nama si pelakor. Orang itu melanjutkan. Dia terkait langsung dengan transaksi keuangan tidak wajar yang Anda lakukan. Kalian berdua wajib hadir. Bram merasa tangannya mendingin. Semua ini sudah di luar kendalinya. Perusahaan sudah memegang hampir semua bukti. Ketika Bram masuk ke ruang rapat, Clara sudah duduk di sana. Berbeda dengan citra angkuhnya beberapa hari lalu, hari ini dia tidak memakai riasan, wajahnya pucat, kedua tangannya gemetar di atas paha. Pak Bram dan Ibu Clara, Direktur Audit memulai. Kami sedang menyelidiki penarikan dana tidak wajar dari rekening sekunder perusahaan di mana banyak di antaranya ditransfer langsung ke rekening Ibu Clara. Clara langsung berdiri. Tidak, saya tidak tahu apa-apa. Mas Bram bilang itu uang pribadinya untuk saya. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Saya kira itu uangnya. Direktur utama berkata dengan tegas. Tetapi uang itu melalui rekening yang berada di bawah pengelolaan perusahaan. Artinya Anda ikut terlibat. Bram berkeringat dingin. Clara menatap Bram seolah ingin membunuhnya. Mas Bram, ayo bicara. Katakan pada mereka, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menerima uang. Semuanya karena kamu Bram panik. Diam kamu, aku sedang diselidiki. Kalau kamu bicara begitu, kamu membunuhku, aku tidak peduli. Teriaknya begitu keras hingga semua orang terkejut. Suasana ruang rapat tegang seperti senar gitar. Perusahaan melancarkan pukulan yang membuat Bram sesak napas. Pengacara perusahaan meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Ini adalah seluruh transaksi, foto, pesan, dan kesaksian yang mengkonfirmasi tindakan Anda. Pak Bram, kata Direktur Utama, kami memiliki dasar yang cukup untuk menuntut Anda atas tuduhan penggelapan aset perusahaan. Bram tiba-tiba merosot di kursinya. Tangannya menutupi kepala. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Clara mundur ke dinding, wajahnya pucat. Saya tidak tahu apa-apa, Ibu Clara, kata pengacara. Jika Anda tidak kooperatif memberikan kesaksian yang sebenarnya, Anda juga akan dituntut sebagai kaki tangan. Clara menjerit, tidak, saya tidak mau masuk penjara. Saya akan mengaku semuanya. Saya akan menceritakan semua yang terjadi antara saya dan Mas Bram. Bram menoleh tajam ke arahnya, matanya melotot. Clara, kalau kamu lakukan itu, kita berdua akan hancur. Tapi Clara tidak peduli lagi. Seperti hewan yang terpojok, dia mengaktifkan mode bertahan hidup. Saya ditipu olehnya. Dia bilang istrinya punya 150 miliar. Dia bilang dia akan mengambil uang itu untuk membelikanku rumah. Semua yang saya tahu akan saya ceritakan. Seluruh ruangan menatap Bram, wajahnya membiru. Sikap Clara seperti menyiramkan air dingin ke karier Bram yang sudah hangus. Sementara itu, saya menerima panggilan penting. Telepon saya berdering. Itu adalah Direktur Utama perusahaan Bram. Halo Bu Anjani, saya Pak Adi, Direktur Utama tempat Bram bekerja. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu. Terima kasih sudah mengirimkan berkasnya. Tanpa Anda, kami tidak akan tahu karyawan kami menyalahgunakan sistem untuk kepentingan pribadi seperti ini. Saya hanya melakukan hal yang benar. Pihak kami akan mengirimkan permintaan untuk beberapa dokumen tambahan. Mohon bantuannya. Tentu Pak, di dalam hati saya tidak merasa senang, tidak juga sedih, hanya ringan. Semua berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Bram harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Kembali ke perusahaan, Bram hancur total. Di ruang rapat, Bram hampir tidak bisa bernapas. Dia merasa seperti didorong ke jurang yang paling dalam. Pak Bram,
Pengacara mendekat. Ini adalah keputusan sementara. Perusahaan akan melanjutkan ke proses pidana jika diperlukan. Bram mendengar kalimat itu dan seluruh tubuhnya membeku. Clara yang tadinya korban kini menjadi pengkhianat. Dia menatap Bram dengan penuh ketakutan dan kebencian. Kamu menghancurkan hidupku. Kamu juga menghancurkan hidupku. Keduanya saling menatap seperti dua orang tenggelam yang memperebutkan sepotong kayu lapuk. Bram berjalan tanpa tujuan di bawah terik matahari seorang pria yang sudah kehabisan jalan. Selesai rapat, Bram melangkah keluar dari kantor. Langit mulai panas, tetapi triknya tidak mampu menembus dingin di tubuhnya. Dia berjalan perlahan. Setiap langkah terasa seperti menyeret batu besar. Tidak ada rumah, tidak ada uang, tidak ada kehormatan, tidak ada pelakor, tidak ada pekerjaan, tidak ada apa-apa lagi. Hanya satu nama yang terus terulang di kepalanya. Anjani, Anjani, Anjani. Dia mengepalkan tangannya. Anjani, apa kamu benar-benar ingin membunuhku? Di rumah saya membuka laptop. Tahap 2 secara resmi dimulai. Setelah mengantar bunga ke sekolah, saya masuk ke ruang kerja. Saya membuka laptop dalam daftar rencana saya. Tahap 2 berjudul membersihkan sisa-sisa menghapus semua jejak keuangan Bram dari hidup saya. Yang perlu saya lakukan adalah memindahkan seluruh aset ke mode perlindungan jangka panjang, mengganti kode OTP bank ke perangkat baru, menyegel aset di pengadilan, mengirimkan permintaan untuk memblokir semua transaksi yang terkait dengan Bram, menghapus foto, data, dan kenangan tentang Bram dari rumah, menyiapkan permohonan untuk membatasi hak perwalian keuangan Bram atas bunga, mengirimkan laporan tentang perilaku Bram ke pengadilan pasca perceraian. Saya menghela napas, lelah, tapi saya tahu saya harus melakukannya bukan karena ingin menyakiti Bram, tapi karena saya perlu melindungi masa depan saya dan putri saya. Malamnya saat saya sedang memeriksa buku-buku, bel gerbang berbunyi. Saya kira orang tua Bram, tapi bukan Bram. Tidak ada lagi wajah putus asa seperti kemarin, tidak ada gemetar, tidak ada air mata. Sebaliknya, tatapan matanya merah menyala, campuran antara putus asa dan bahaya. Bram berdiri dekat kamera, suaranya berat dan gelap. Anjani, kemarin aku memohon padamu. Hari ini aku tidak akan memohon lagi. Suara saya dingin. Kamu mau apa? Bram mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke kamera. Kamu sedang menghancurkan hidupku, sekarang giliran aku menghancurkan hidupmu. Saya menatap monitor. Suara saya tidak bergetar. Coba saja. Bram tersenyum tipis. Senyum yang menakutkan. Kamu pikir kamu kuat. Kamu pikir kamu pintar. Kamu pikir dengan pengacara dan uang kamu bisa menang. Dia menggertakkan giginya. Ada satu hal yang tidak bisa kamu lindungi. Anak kita berdiri tegak, mata saya menggelap. Bram mengucapkan kalimat terakhirnya seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung saya. Aku akan merebut hak asuh bunga. Aku bersumpah. Kamera menayangkan gambar Bram berbalik dan berjalan menjauh ke dalam kegelapan. Setelah ancaman Bram semalam, saya hampir menjatuhkan ponsel di tangan saya. Bukan karena takut padanya, tetapi karena bunga. Anak kecil yang sedang tidur di kamarnya sama sekali tidak tahu bahwa ayahnya sedang bersiap menjadikannya pion untuk membalas dendam pada ibunya. Saya mengepalkan tangan. Tidak ada yang boleh menyentuh putri saya. Pagi yang penuh tekanan dan langkah pertama Bram. Pagi berikutnya saya mengantar bunga ke sekolah seperti biasa. Dia berceloteh tentang kemarin dipuji oleh gurunya karena gambarnya bagus. Saya mencoba memaksakan senyum. Tidak ingin dia tahu bahwa badai sedang mengamuk di atas kepala kami. Baru saja sampai di rumah, saya menerima email dari pengadilan. Pemberitahuan Brahmanio telah mengajukan permohonan peninjauan kembali hak asuh anak. Saya memejamkan mata. Jadi Bram benar-benar melakukannya. Dalam permohonannya dia menulis, mantan istri memiliki masalah psikologis, emosinya tidak stabil, pengelolaan keuangannya mencurigakan, dan sedang membahayakan mental anak. Kata-kata fitnah paling tidak masuk akal yang pernah saya lihat. Saya memotret seluruh dokumen itu dan mengirimkannya ke pengacara saya segera. Pengacara saya menjawab, Bram sudah melangkah terlalu jauh dan dia akan menanggung akibatnya. Bram menyiapkan rencana kotor. Di sisi lain kota, Bram duduk di sebuah kafe yang remang-remang. Wajahnya kuyu, tetapi matanya memancarkan kegilaan. Di hadapannya ada seorang pria asing berpakaian modis, tetapi tatapannya tajam dan dingin. Anda butuh apa? Tanya pria itu. Saya ingin merebut hak asuh anak saya tidak melakukan hal-hal ilegal. Saya tidak menyuruhmu melakukan hal ilegal. Saya butuh bukti. Bukti apa? Bram menggertakkan giginya. Bukti yang menunjukkan istri saya adalah ibu yang buruk. Pria itu menyeringai. Anda ingin membuat cerita palsu. Kamu bisa melakukannya? Saya bayar 2 kali lipat. Itulah saat di mana Bram secara resmi terjerumus ke dalam kegelapan. Si pelakor kembali,
Tapi kali ini bukan untuk membuat masalah dengan saya, melainkan dengan Bram. Sekitar pukul 3 sore ketika Bram kembali ke apartemen sewaannya, dia melihat pintu kamarnya terbuka. Bram tegang dan masuk ke dalam. Si pelakor sedang duduk santai di sofa. Wajahnya pucat, bibir ungu, mata sembab. "Bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" bentak Bram. "Kamu pikir kamu bisa putus hubungan denganku begitu saja?" Dia tertawa mengejek. "Lupa kalau kamu pernah memberiku kunci cadangan." Bram pucat. Clara berdiri, suaranya penuh kebencian. "Kamu sudah menghancurkan hidupku. Sekarang giliran aku menghancurkan hidupmu." Bram mundur. "Kamu mau apa?" "Uang." "Aku tidak punya uang lagi. Kalau begitu aku mau yang lain." "Apa?" Clara mendekatkan wajahnya ke wajah Bram dan berbisik, "Aku ingin kamu menyeret Anjani ke dalam lumpur bersamamu." Bram terkejut. "Kamu gila?" "Tidak, Bram. Kamu yang gila." Dia tertawa dan aku akan membantumu menjadi gila sampai tuntas. Di sudut ruangan, sebuah kamera pengawas merekam semuanya. Dan Clara tidak tahu apartemen ini masih milik saya sebelum diserahkan kepada Bram. Semua gambar dan suara secara otomatis dicadangkan ke ponsel saya. Di rumah saya menerima rekaman yang lebih berharga dari emas. Ponsel, saya memberi notifikasi. Sebuah rekaman video baru telah disimpan di perangkat Anda. Saya membukanya. Gambar Bram dan Clara berdialog. Setiap kata penuh dengan niat jahat. Rekaman suara yang jelas. "Saya ingin bukti istri saya adalah ibu yang buruk. Saya akan menyeret Anjani ke dalam lumpur. Saya ingin merebut hak asuh anak." Saya menontonnya dan hati saya membeku. Bukan karena marah, bukan karena sakit, tetapi karena saya tahu Bram telah kehilangan kemanusiaannya. Video ini jika dibawa ke pengadilan, Bram tidak akan punya kesempatan sama sekali. Puncaknya, Bram mendatangi sekolah bunga, dan saya melesat seperti angin. Pukul 5 sore, saya sedang bersiap menjemput Bunga ketika saya menerima pesan dari salah satu orang tua murid yang saya kenal. "Bu, sepertinya ayah Bunga ada di depan gerbang sekolah menanyakan informasi tentang Bunga." Saya lemas. Saya mengendarai mobil dengan kecepatan maksimal. Ketika sampai di gerbang sekolah, pemandangan di depan mata saya membuat saya hampir berhenti bernapas. Bram, wajahnya kuyu, tetapi matanya seperti binatang buas mencoba mendekati Bunga. "Sayang, sini sama ayah." "Om," kata Mama, "aku harus tunggu di sini." Bunga tanpa ketakutan. Bram mengulurkan tangannya. Suaranya gemetar tapi penuh paksaan. "Bunga," ayah bilang sini. Saya berteriak, "Bram, berhenti." Semua orang menoleh. Bram terkejut melihat saya. Saya berlari dan menyembunyikan Bunga di belakang saya. "Apa yang kamu lakukan?" Saya menggeram. Bram terengah-engah. "Aku hanya ingin bertemu anak. Ini bukan jadwal kunjunganmu. Aku ayahnya dan aku ibunya." Saya memeluk Bunga erat. "Jangan harap kamu bisa menggunakan putriku untuk membalas dendam padaku." Bram berteriak, "Anjani, kamu tidak bisa merebut semuanya dariku seperti ini." Suara saya dingin. "Tidak ada yang merebut apapun darimu. Kamu yang berbuat, kamu yang menanggung." Kerumunan mulai merekam video. Seorang guru keluar. "Pak Bram, Anda membuat anak ini takut. Mohon tinggalkan area sekolah." Bram melihat sekeliling, melihat semua tatapan menghakimi tertuju padanya. Tatapannya berubah dari putus asa menjadi kebencian. Bram menatap saya. Suaranya serak. "Anjani, kamu yang memilih jalan ini, aku tidak akan memaafkanmu." Saya memeluk Bunga, berdiri melindungi putri saya dari pria yang pernah menjadi suami saya. "Bram, coba saja." Angin meniup rambut saya ke belakang. Bunga bersembunyi di pelukan saya, gemetar dan berbisik, "Mama, ayah kenapa?" Saya meletakkan tangan di kepala anak saya. Mata saya tidak lepas dari Bram. "Tidak apa-apa, Nak. Mama di sini." Bram menatap kami berdua lalu berbalik pergi. Bayangannya memanjang di jalanan senja. Bayangan seorang pria yang perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Malam setelah insiden Bram mendekati Bunga di depan sekolah, saya duduk di samping tempat tidur anak saya. Dia sudah tidur, tetapi wajah mungilnya masih menunjukkan sisa-sisa ketakutan. Saya mengelus rambutnya dengan lembut. "Mama janji tidak ada yang akan mengambilmu." Tetapi di dalam hati saya tahu Bram telah benar-benar berubah menjadi orang lain, orang yang menakutkan. Saya harus bersiap untuk hal yang lebih buruk. Dalam kegelapan, Bram bertemu lagi dengan pria misterius itu. Bram masuk ke sebuah bar bawah tanah di kawasan mahal. Lampu merah keunguan menyinari wajahnya yang tirus. Pria yang kemarin yang memiliki mata setajam pisau sudah menunggu. "Saya kira Anda menyerah," seringainya. "Saya mau lanjut sampai akhir." Bram menggertakkan giginya. "Saya mau merebut hak asuh anak. Saya mau hancurkan hidup Anjani." "Kenapa?" "Karena dia yang menghancurkan hidup saya lebih dulu."
Pria itu tertawa kecil. Pria kok menyalahkan wanita? Tipikal sekali. Bram menggeram. Kamu bisa melakukannya atau tidak? Pria itu meletakkan gelas minumannya. Bisa. Tapi Anda harus mengerti satu hal. Saya tidak bekerja gratis dan saya tidak bekerja untuk pengecut. Bram mengepalkan tangannya. Kamu mau apa? Pria itu mendekat dan berbisik. Informasi rekening, riwayat transaksi, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Anjani. Bram tertegun. Kamu mau melakukan apa? Membuat bukti palsu yang menunjukkan dia menggunakan uang ilegal. Jika pengadilan percaya itu, Anda punya 80% kesempatan untuk mendapatkan hak asuh anak. Bram bergidik, tetapi dia menggigit bibirnya. Saya setuju. Clara kembali. Bukan untuk membantu Bram, tapi untuk menghancurkannya. Pada saat yang sama, di tempat lain, Clara sedang di rumah, tangannya gemetar memegang selembar kertas. Itu adalah surat panggilan dari perusahaan Bram. Dia akan diselidiki sebagai saksi atau kaki tangan. Clara menangis. Dia sangat panik hingga tidak bisa bernapas. Dalam keputusasanya, dia teringat satu hal. Anjani, dia tahu segalanya. Clara menelepon saya. Panggilan tak terduga. Si pelakor meminta bantuan saya. Saya sedang bekerja ketika telepon berdering. Nomor tak dikenal. Saya mengangkatnya. Halo Bu Anjani kan? Suara itu gemetar dan tercekat. Saya langsung mengenalinya. Clara. Kamu meneleponku untuk apa? Saya mohon bantuan ibu. Tolong. Saya tertawa kecil. Kamu menghancurkan keluargaku. Sekarang kamu minta tolong. Clara menangis keras. Saya tahu saya salah. Saya menyesal. Saya tidak menyangka Bram akan melibatkan saya dalam hal ini. Itu urusanmu. Suaranya tiba-tiba panik. Bram sedang melakukan hal berbahaya, Bu. Sangat berbahaya. Dia menyewa orang untuk memalsukan bukti untuk menjatuhkan ibu. Saya terdiam. Clara melanjutkan dengan suara pelan. Dia ingin merebut hak asuh anak dan menghancurkan ibu sepenuhnya. Saya memejamkan mata, hawa dingin menjalari tulang punggung saya. Clara terisak. Saya salah tapi saya tidak mau terlibat lebih jauh lagi. Kalau ibu bisa membantu saya lepas dari tuntutan perusahaan, saya akan berikan semua informasi, semua bukti. Saya tahu semua yang sedang Bram lakukan. Saya diam beberapa detik lalu bertanya, kamu punya bukti? Punya. Saya punya pesan. Rekaman suara, bahkan rekaman saat Bram meminta saya membantunya menjatuhkan ibu untuk merebut hak asuh anak. Mata saya terbuka, jantung saya berdebar kencang. Inilah yang aku butuhkan. Baik, kata saya. Kirim semuanya di apartemen Bram, konfrontasi baru akan terjadi. Bram pulang pukul 11 malam. Malam yang sunyi, lampu jalan menyinari wajahnya yang pucat. Saat masuk ke apartemen, dia melihat sebuah amplop di atas meja. Tanpa nama pengirim, tanpa alamat, Bram membukanya. Di dalamnya ada sebuah USB. Dia menyalakan komputer dengan gemetar membuka file-file di dalamnya. Video, rekaman suara, pesan, transaksi transfer uang, pengakuan Clara yang menuduhnya, foto pertemuannya dengan pria misterius itu. Semuanya lengkap. Bram melompat berdiri. Tidak mungkin. Dia melempar laptopnya ke lantai. Layarnya pecah. Dia berteriak putus asa. Siapa? Siapa yang mengirim ini? Tapi Bram tidak tahu. Kamera di sudut ruangan masih merekam dan rekaman itu langsung terkirim ke saya. Di rumah saya menatap monitor dan tersenyum dingin. Rekaman Bram yang mengamuk dan berteriak terlihat jelas di layar ponsel saya. Saya bersandar di kursi. Tatapan saya setajam pisau. Bram, kamu memilih perang. Baiklah, kita berperang. Saya menekan nomor pengacara saya. Halo, Bu Anjani, siapkan permohonan darurat. Tentang apa, Bu? Saya mengucapkan setiap kata dengan jelas. Meminta pengadilan untuk membatasi hak kontak Bram dengan putri saya, dan membuka penyelidikan atas perilakunya yang memalsukan bukti dan mengancam saya dan anak saya. Pengacara itu langsung menjawab, baik Bu, segera saya kerjakan. Saya menutup telepon. Di luar jendela, hujan baru saja turun. Hujan yang pekat dan kelam seolah menjadi pertanda. Mulai dari sini, Bram tidak akan punya jalan untuk kembali. Pagi berikutnya, langit cerah, tetapi hati saya tidak. Baru saja mengantar bunga ke sekolah, saya menerima pesan dari pengacara. Permohonan pembatasan kontak sudah disetujui pengadilan. Bram dilarang mendekati putrinya selama 30 hari menunggu penyelidikan. Saya berdiri diam sejenak. Angin bertiup sepoi-sepoi, sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan kilauan cahaya di trotoar. Sebuah langkah kecil, tetapi langkah yang paling penting. Bram menerima pemberitahuan dan benar-benar kehilangan kendali. Di apartemen sewaannya, Bram baru selesai mandi ketika pintu diketuk. Tok tok tok. Bram membuka pintu. Seorang petugas pengadilan berdiri di hadapannya. Pak Bramantio, ya saya.
Ini adalah surat keputusan dari pengadilan. Mohon ditandatangani. Bram menerima tumpukan kertas itu. Tangannya gemetar saat membukanya. Hanya beberapa baris, tetapi terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Bramantio dilarang mendekati putrinya dalam radius 200 meter. Bram berteriak, tidak mungkin. Dia meremah surat itu, melemparkannya ke lantai dan menginjak-injaknya seperti orang gila. Anakku, itu anakku. Dia tidak bisa merebut bunga dariku. Petugas pengadilan itu tetap tenang. Ini hanya perintah sementara. Tetapi jika Anda terus membuat masalah, perintah ini akan diperpanjang selamanya. Bram terdiam. Dia berdiri membeku seperti patung. Di matanya ada sesuatu yang mulai berubah menjadi kegilaan. Pria misterius itu mengungkapkan tujuan sebenarnya dan Bram dijadikan pion pengorbanan. Malam itu, Bram bergegas menemui pria misterius itu di sebuah ruang karaoke tertutup. Lampu berkelap-kelip menyilaukan. Bram menggebrak meja. Apa maksudnya ini? Sekarang aku dilarang bertemu anakku. Tenang. Pria itu menghembuskan asap rokok. Ini baru langkah awal. Aku tidak butuh langkah awal. Aku butuh bertemu anakku, Pak Bram. Pria itu tersenyum tipis. Anda lupa. Anda datang padaku untuk menghancurkan Anjani kan? Bram mengepalkan tinjunya. Aku tidak mau menghancurkannya lagi. Aku hanya mau anakku. Masalahnya Anda tidak punya jalan untuk kembali. Bram tertegun. Pria itu berdiri, mencengkeram kerah baju Bram dan menariknya mendekat. Biar saya perjelas, saya membantumu bukan karena kamu. Saya melakukannya karena saya punya utang yang harus diselesaikan dengan Anjani. Bram membeku. Utang. Benar. Pria itu menyeringai. Mantan suaminya pikir dia yang paling menderita. Kamu belum lihat neraka. Bram gemetar dan mundur. Kamu mau apa darinya? Menghancurkannya. Kenapa? Pria itu tertawa dingin. Kamu tidak perlu tahu. Bram sadar dia telah menjadi pion dalam perang yang tidak dia mengerti. Dan pion selalu menjadi yang pertama dikorbankan. Di rumah saya menerima bukti tak terduga. Saat saya sedang menyusun berkas, ponsel saya bergetar. Clara mengirimkan pesan. Rekaman percakapan Bram dengan pria itu tentang pemalsuan bukti. Rekaman suara pria itu mengancam Bram. Video Bram setuju menjual dirinya untuk mendapatkan hak asuh anak. Saya melihat setiap file, cahaya dari layar terpantul di mata saya. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga, bisik saya. Clara menambahkan pesan. Orang itu berbahaya, Bu, Ibu harus hati-hati. Saya mengetik balasan. Terima kasih. Aku tahu siapa yang sedang aku hadapi. Perusahaan Bram mengambil keputusan. Bram kehilangan semua status sosialnya. Pagi berikutnya, Bram menerima kabar buruk lainnya. Perusahaan mengirimkan surat pemecatan tanpa pesangon, tanpa pembayaran, tanpa banding. Dia berdiri di tengah ruang tamu tanpa merasakan apa-apa lagi. Segalanya hancur, kehilangan keluarga, anak, pekerjaan, kehormatan, uang, dan sedang diselidiki. Bram merosot di kursi. Kedua tangannya menutupi kepala. Kenapa? Kenapa? Gumamnya seperti orang gila. Lalu tiba-tiba dia mengangkat kepala. Semua ini karena Anjani. Dia melempar gelas kaca ke dinding pecah berantakan. Wajah Bram memerah, matanya melotot. Dia memutuskan untuk melakukan hal paling bodoh dalam cerita ini. Bram langsung datang ke rumah saya, tetapi tidak menyangka sudah ada yang menunggunya. Malam itu saya sedang membaca buku bersama Bunga ketika bel gerbang berbunyi. Saya membuka kamera. Bram, wajahnya basah oleh keringat. Mata merah menyala, rambut acak-acakan, tangannya mencengkeram pagar seolah ingin menghancurkannya. Saya menyalakan intercom. Apa yang kamu lakukan di sini? Bram berteriak. Anjani, buka gerbangnya. Buka untukku. Saya berdiri. Kamu dilarang mendekati anak kita. Kamu melanggar perintah. Aku akan lapor polisi. Aku tidak peduli. Aku mau bicara denganmu. Dia menggedor gerbang dengan keras. Bunga ketakutan dan memeluk saya. Mama, ayah kenapa? Saya mengelus kepalanya. Tidak apa-apa nak. Masuk ke kamar ya. Saya menelepon Satpam Kompleks. Pak Budi, Bram datang lagi ke rumah saya. Tolong bantuannya segera. 5 menit kemudian, Satpam tiba. Bram masih berteriak, Anjani, kamu merebut anakku. Kamu menghancurkan hidupku. Dia menoleh dan menatap tajam ke kamera. Aku tidak akan memaafkanmu. Tidak akan pernah. Tepat saat Bram hendak memanjat gerbang, sebuah lampu biru merah menyala di belakangnya. Suara siren terdengar. Polisi setempat sudah tiba. Bram menoleh, wajahnya pucat. Pak Bramantio, kata polisi. Kami menerima laporan Anda melanggar perintah pembatasan kontak. Anda harus ikut kami. Bram berteriak. Tidak. Saya mau bertemu istri saya. Saya mau bertemu anak saya. Tapi 2 orang polisi sudah menahan tangannya. Anda berhak untuk diam.
Bram digiring ke mobil. Wajahnya terpantul di layar kamera di depan gerbang rumah saya. Wajah yang benar-benar hancur. Ketika semuanya tenang, saya kembali ke ruang tamu, menggenggam lembut tangan Bunga yang tertidur. Saya baru saja akan mematikan lampu ketika ponsel saya bergetar. Nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu sudah menang? Pertarungan baru saja dimulai. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Saya membaca pesan itu. Tidak perlu menebak pria misterius itu. Saya menyeringai dan membalas. Coba saja, pesan balasan datang seketika. Kamu akan menyesal. Saya mengunci layar, mengangkat wajah. Tatapan saya tajam dan dingin, sebaliknya kalian yang akan menyesal. Keesokan paginya saya sedang bersiap mengantar Bunga ke sekolah ketika pengacara menelepon. Bu Anjani, saya baru saja berhasil melacak informasi pria yang membantu Bram. Siapa dia? Namanya Ardi. Hening sejenak, pengacara itu menghela napas. Dia mantan suami ibu. Saya tertegun. Bertahun-tahun lalu, pernikahan saya sebelumnya berakhir dengan damai. Saya menerima pergi dengan tangan hampa demi kebebasan. Tanpa sengketa, tanpa tuntutan, tanpa permintaan, tanpa satu kata pun keluhan. Saya kira semuanya sudah berakhir. Ternyata ada orang yang tidak pernah ingin mengakhirinya. Ardi dalang di balik layar. Pengacara melanjutkan. Setelah bercerai, bisnisnya bangkrut, terlilit utang. Dan dia melihat ibu sukses terlalu cepat. Dia menganggap ibu kaya karena uangnya. Padahal kenyataannya kalian tidak membagi apa-apa. Saya memejamkan mata, tangan saya sedikit gemetar. Suara saya tetap tenang. Dia bekerja sama dengan Bram. Untuk apa? Untuk membalas dendam pada ibu dan untuk memeras uang. Semakin saya mendengar semakin dingin hati saya. Ardi ingin Bram menyeret saya ke dalam lumpur. Sementara Bram ingin mendapatkan hak asuh anak untuk menekan saya. Satu karena iri, satu karena benci. Dua pria yang tenggelam dalam keegoisan dan mereka ingin menggunakan kehidupan saya dan putri saya sebagai medan perang. Membalikan keadaan saya melancarkan serangan pamungkas. Saya mengirimkan kepada pengacara video Bram yang berencana memalsukan bukti, rekaman suara Clara yang menuduh Bram, nomor rekening yang digunakan Ardi, riwayat transaksi antara Ardi dan Bram, dan pesan ancaman semalam. Pengacara berkata, dengan bukti ini semuanya sudah selesai Bu, berapa lama lagi berkasnya diajukan? Saya ajukan sekarang juga. Hari ini pengadilan akan meninjaunya. Saya mengangguk, terkadang untuk melindungi diri sendiri, seorang wanita tidak perlu berkelahi, tidak perlu berteriak, tidak perlu menangis, cukup dengan membawa kebenaran ke hadapan cahaya. Bram ditangkap. Ardi terungkap. Sorenya saat saya sedang memasak, telepon saya berdering terus-menerus. Panggilan-panggilan yang memberitakan Bram dijemput dari rumahnya. Polisi mendatangi apartemen Bram. Pria bernama Ardi juga ditahan untuk penyelidikan. Pada saat yang sama, orang tua Bram menelepon saya. Anjani, Bram ditangkap. Nah, kenapa bisa sampai begini? Karena dia sudah melangkah terlalu jauh, Bu. Orang tua Bram menangis terseduh-seduh. Tante minta maaf atas nama anak tante. Tidak apa-apa, Bu. Semuanya akan baik-baik saja. Saya sungguh tidak membenci mereka. Mereka juga korban dari Bram. Seorang pria yang tidak tahu kapan harus berhenti. Di kantor polisi, Bram harus menghadapi kenyataan. Bram duduk di depan meja interogasi dengan tangan di borgol. Wajahnya kuyu, matanya kosong. Polisi membacakan setiap tuduhan. Pemalsuan bukti, penyalahgunaan rekening, pengancaman keluarga, pelanggaran perintah pembatasan kontak, transaksi mencurigakan dengan pihak lain. Ketika polisi memutar video Bram dan pria misterius itu merencanakan semuanya, Bram tertunduk. Saya tidak sengaja. Video ini dengan jelas merekam Anda berkata ingin menghancurkan mantan istri Anda, tapi itu saat saya sedang marah. Dan bagian saat Anda membahas pemalsuan bukti, Bram tidak bisa berkata-kata. Dia tahu tidak ada lagi jalan untuk mengelak. Ardi, sang mantan suami diseret ke hadapan cahaya. Di ruang interogasi sebelahnya, Ardi, pria penuh perhitungan itu masih bersikap tenang. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, kata Ardi. Anda menerima uang dari Bram setiap bulan. Itu urusan pribadi kami. Anda mengancam mantan istri Anda. Saya hanya memperingatkannya. Anda menyewa untuk mengikutinya. Ardi terdiam. Polisi menunjukkan foto, video, dokumen. Hanya dalam 10 menit, wajahnya yang tenang berubah pucat. Ardi berkata dengan suara gemetar, "Tidak, itu bukan saya. Kami punya semuanya." Sore yang damai sebelum putusan pengadilan. Keesokan harinya saya membawa Bunga jalan-jalan di taman. Dia berlari-lari riang, tertawa terkekeh. Sinar matahari menyinari pipinya yang merah jambu. Saya duduk di bangku taman memandangnya. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah perang ini sepadan?
Tapi melihat anak sekecil itu polos dan butuh dilindungi, saya tahu seorang ibu tidak punya hak untuk lemah, tidak punya hak untuk menyerah pada orang jahat. Bunga berlari kembali dan memeluk saya. Mama, aku sayang sekali sama Mama. Saya memeluknya erat. Putusan pengadilan akhir untuk Bram. Seminggu kemudian pengadilan memanggil. Suasana ruang sidang tegang. Saya berdiri bersama pengacara saya. Orang tua Bram duduk di barisan belakang. Tatapan mereka cemas. Bram dibawa masuk. Wajahnya hancur, rambut acak-acakan, pakaian kusut. Juga dipanggil sebagai saksi dan tersangka terkait. Hakim berkata dengan tegas, setelah mempertimbangkan semua bukti, menganalisis perilaku agresif, pengancaman, pemalsuan bukti, dan mempertimbangkan faktor moral serta keselamatan anak, pengadilan memutuskan Tuan Bramantio akan dibatasi hak asuh anaknya selama 5 tahun, tidak diizinkan bertemu anak tanpa persetujuan ibu, dan harus bertanggung jawab di hadapan hukum atas pelanggaran yang dilakukannya. Bram berteriak, tidak mungkin. Saya ayahnya, saya sayang padanya. Hakim menjawab, orang yang menyayangi anaknya tidak akan pernah menggunakan anaknya untuk membalas dendam pada ibunya. Bram merosot. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya tangisan yang tulus. Akhir untuk Ardi, penabur angin menuai badai. Ardi diselidiki atas tuduhan pengancaman, campur tangan yang disengaja dan membantu Bram. Kesimpulan, akhirnya dia harus membayar ganti rugi dan berada di bawah pengawasan untuk waktu yang lama. Ardi berjalan melewati saya di koridor pengadilan. Dia menatap saya, suaranya pelan. Saya minta maaf. Saya maafkan, tapi jangan pernah muncul di hadapan saya dan anak saya lagi. Dia menunduk dan pergi dalam diam. Adegan terakhir, kedamaian setelah badai. Suatu sore setelah semuanya berakhir, saya berdiri di balkon rumah saya. Sinar matahari keemasan menyelimuti kota. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi amarah, hanya kedamaian. Bunga berlari keluar. Mama lagi apa? Saya menggendongnya dan tersenyum. Mama lagi berpikir, ternyata Mama lebih kuat dari yang Mama kira. Bunga memeluk leher saya. Mama itu superhero. Saya tersenyum. Mata saya sedikit berkaca-kaca. Iya, nak, Mama adalah superheromu, Bram. Setelah beberapa waktu dibebaskan untuk rehabilitasi, tetapi dilarang mendekati saya. Ardi menghilang dari hidup saya selamanya. Sedangkan saya dan Bunga memulai kehidupan baru yang ringan dan damai tanpa bayang-bayang gelap yang mengikuti. Saya menutup pintu balkon. Cerita ini berakhir dengan kalimat yang saya bisikkan pada diri sendiri. Wanita terkuat adalah wanita yang mampu melindungi anaknya. Pelajaran dari cerita ini. Dalam kehidupan pernikahan dan keluarga, ada badai yang datang tiba-tiba yang membuat kita merasa tidak mampu bertahan. Tetapi melalui cerita ini, kita mengerti bahwa pengkhianatan tidak akan pernah bisa menghancurkan kita jika kita tidak mengizinkannya. Seorang wanita bisa terluka, bisa jatuh, tetapi ketika bangkit mereka lebih kuat dari siapapun. Ketenangan dan keberanian Anjani adalah pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah menyerah dalam kesedihan. Uang dan jabatan bisa hilang, tetapi harga diri tidak. Bram kehilangan segalanya karena dia memilih kebohongan. Anjani mempertahankan segalanya karena dia memilih kejujuran dan kecerdasan. Seorang ibu yang kuat selalu tahu cara melindungi anaknya. Sekejam apapun hidup, anak-anak adalah alasan yang membuat seorang ibu tetap tegar, tidak menyerah, dan tidak mundur. Siapa menabur angin akan menuai badai. Bram, si pelakor, dan bahkan Ardi masing-masing menerima konsekuensi yang setimpal dengan perbuatan mereka. Hidup terkadang sangat adil, hanya saja datangnya sedikit terlambat. Pada akhirnya kedamaian adalah sesuatu yang harus kita bangun dengan keputusan kita sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan atau menjaga kedamaian untuk kita selain diri kita sendiri. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian telah mendengarkan cerita yang penuh emosi hari ini. Jika Anda merasa cerita ini bermakna atau bersimpati dengan karakter Anjani, silakan berlangganan, tekan tombol suka untuk mendukung kami, dan tinggalkan komentar tentang perasaan Anda. Bagikan video ini untuk menyebarkan kisah-kisah kehidupan yang mendalam kepada lebih banyak orang. Dukungan Anda adalah sumber motivasi terbesar bagi kami untuk terus menyajikan cerita-cerita yang penuh kemanusiaan, menyentuh, dan dekat dengan kehidupan. Ya.